Siap, Kak. Oke, ya, dipersilahkan Iren. Selamat pagi, teman-teman. Kita akan mulai diskusi kita. Saya kira kita bisa punya dua pilihan dalam diskusi ini. Apakah kita akan menyebut pertanyaannya dulu, lalu setiap orang, siapa saja yang mau merespon, silakan merespon. Atau pilihan yang kedua, yaitu saya beri kesempatan kepada sekolah-sekolah yang ada di dalam kelompok 2 ini untuk merespon. Jadi setiap sekolah mewakili satu orang atau dua orang mewakili jawaban terhadap pertanyaan yang disediakan oleh Persetia. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, baiknya kita pilih model yang pertama atau model yang kedua. Ya, dari Bu Dwi, model yang kedua, mungkin ada yang lain? Boleh angkat tangan saja, boleh juga langsung berbicara. Ibu Ketua saja yang menentukan supaya cepat selesai. Oke, kalau begitu model yang kedua saja ya, karena yang tadi sudah ada yang memberi pendapat juga model yang kedua. Pertanyaan yang pertama, teman-teman, apakah kita menemukan kelompok perempuan Kristen yang memiliki sikap radikal terhadap penganut agama atau kepercayaan lain di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, dan sekolah teologi? Kalau ada, apa saja bentuknya? Saya mulai dari yang paling atas dulu, nanti kita balik untuk pertanyaan yang berikutnya dan mulai dari yang paling bawah. Saya persilakan STT Amanat Agung, kalau ada. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mewakili STT Amanat Agung. Kami berdua dengan Saudara Giri. Isu ini adalah hal yang menarik dan secara khusus bagi kami. Ini kami hadir untuk belajar banyak dari Bapak Ibu mengenai isu tentang perempuan, radikalisme, dan peace building. Jadi untuk dari saya boleh izin untuk menyimak terlebih dahulu. Mungkin dari Giri ada ingin tanggapan, silakan Giri. Ya, saya Remia, saya mahasiswa pasca sarjana di STT Amanat Agung. Kalau melihat apakah ada gerakan perempuan di lingkungan STT saya, nampaknya belum ada ya. STT Amanat Agung kan di lingkungan Jakbar ya, Jakarta Barat. Tapi mungkin selama saya studi di tempat ini belum ada gitu yang melihat gerakan-gerakan seperti itu sih. Baik, terima kasih. STT Lintas Budaya Jakarta, saya kira namanya belum ada. Saya pindah ke STT Tawangmangu, silahkan kalau ada. Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Baik. Ya, kami dari STT Tawangmangu, sampai sejauh ini kami juga di wilayah kami ada kelompok radikal. Dan sepanjang sejarah ini artinya ketika ada muncul kerusuhan apapun justru ada kerjasama, dan mereka melindungi gitu kalaupun ada apa-apa. Jadi cukup solid kekeluargaan di Tawangmangu ini. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan radikalisme. Oke, terima kasih. Mungkin karena sudah dua kelompok yang menjawab, saya mungkin sedikit mengingatkan bahwa dalam diskusi kita, khususnya bahan dari Ibu Elga, dia bicara juga tentang dua sisi radikalisme. Ada peace radicalism, yang radikalisme damai itu, dan ada violent radicalism, yang radikalisme yang merusak, membahayakan, mematikan. Mungkin kalau bisa untuk di tanggapan-tanggapan berikutnya kita bahas juga dua sisi radikalisme ini dan kita tidak hanya fokus pada yang violent ya. Berikutnya ada dari STT Sangkakala. Saya persilahkan jika ada. Fibri belum ada sepertinya. STT Abdiel. Ya, belum ada. Oh, silakan. Ada, ya. Saya Ciani dari STT Abdiel.
Kalau saya memandang begini, kalau kita mungkin kalau kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan secara radikalisme dalam bentuk kekerasan sepertinya tidak akan pernah menemukan begitu ya. Tetapi saya justru melihat radikalisme yang tadi dibilang peace radikalisme, di mana karena konsep pikir, karena apa ya, pemikiran-pemikiran yang dogmatis, banyak sebetulnya dari antara kita orang Kristen yang berpikir bahwa kita paling benar, bahwa kita yang paling masuk surga begitu, dan sikap-sikap yang secara tidak langsung memusuhi, walaupun tidak secara dengan kekerasan, itu ada sebenarnya. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Dari STT Battle Indonesia, saya persilahkan. Baik, saya Gernaida dari STT Battle Indonesia. Mengenai radikalisme di dekat-dekat sih nggak ada ya. Jadi kita justru bertetangga dengan sebelah. Karena kampus kita itu dekat sekali dengan FPI, hanya satu gang. Tapi bagaimana dengan peace radikalisme? Jadi kita yang berusaha untuk dekat dengan RT, RW, dengan Babinsa. Jadi seperti kemarin misalnya mereka berpuasa, kami undang untuk makan bersama. Jadi buka puasa di kampus, tapi itu PPKM. Jadi dalam konteks yang terbatas. Jadi selama ini memang kita perlu kewaspadaan ya. Jadi sebagai lembaga, karena juga banyak gereja di sebelah kami, ada Katolik, ada HKBP, ada GKI juga, sehingga perlu kebersamaan, walaupun mungkin tidak seperti teman-teman yang kemarin sudah melakukan upaya-upaya yang terstruktur. Nah, karena kita justru mesti lebih agak hati-hati, lebih baik kita blended di dalam masyarakat, karena komunitas Petamburan itu bukan semua bukan orang Betawi, jadi itu multikultural, baik sebagai suku dan ras, demikian juga dengan keagamaan, dan gereja-gereja juga dari berbagai aliran dan denominasi itu ada di Petamburan. Jadi bagaimana hand in hand, biasanya kita ya mungkin mengadakan pendekatan yang senyap ya, karena tidak bisa juga terang-terangan. Sampai saat ini kami juga masih baik dengan grupnya Habib Rizik, walaupun sudah diblokir. Di sini sebetulnya saya tidak tahu di kelompok mana ada mahasiswa saya yang betul-betul kita mengadakan penelitian bersama dengan Departemen Agama juga, khusus di Petamburan, supaya ada lebih mengutamakan radikalisme yang peace radikalisme. Tetapi dan saya harus highlight, jadi bukan hanya perempuan ya. Jadi kita lebih bersama-sama dengan komunitas, jadi dengan kaum pria juga. Jadi tidak menonjol di dalam komunitas. Nah, kemudian hal yang lain juga, bagaimana kebersamaan dengan gereja. Itu yang saya bisa sharingkan. Terima kasih Ibu Irene. Terima kasih Ibu Gernaida. STT Iman Jakarta, saya persilakan. Kalau belum ada, STT ya, SA, ada, silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Irene. Kalau perempuan Kristen yang bersikap radikal, kalau pribadi mungkin kecenderungan untuk seperti itu ada, saya temui beberapa orang. Tapi kalau disebut kelompok itu yang mestinya tidak ada. Apalagi di kelompok minoritas ini, walaupun hatinya meletup-letup itu, cuman biasanya pada ngukur diri karena kemampuan untuk memberikan perlawanan atau menunjukkan sikapnya itu tidak akan mungkin berpengaruh. Jadi mereka pribadi-pribadi aja seringkali bentuknya itu dalam persekutuan atau dalam diskusi itu menyatakan keradikalannya itu dengan meletup-letup itu. Nah, tapi tidak kelompok ya, kalau pribadi-pribadi ada. Di kampus ada, di gereja ada, di masyarakat juga sebetulnya ada. Cuman karena situasinya itu yang tidak memungkinkan
mereka bisa berkelompok rame-rame, jadi ya sudah sekedar pernyataan saja, tidak berupa kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada FTH UKSW, saya persilahkan. Ibu Mary atau Pak Tony mungkin? Pak Tony saya lihat ada. Halo Pak. Dari saya mungkin nanti Bu Iren juga bisa menambahkan ya. Kalau yang saya lihat dari sekitaran Salatiga sih, untuk yang violent radikalisme itu cenderung tidak ada. Mungkin ada tapi tersembunyi yang saya tidak tahu. Tapi kalau dari gerakan-gerakan peace radikalisme, untuk kelompok-kelompok perempuan, saya pikir kita semua pun paham, misalnya Perwati ya, kelompok persekutuan perempuan-perempuan teologi yang dimana dalam persekutuan ini mereka berupaya untuk menjangkau perempuan-perempuan berpendidikan teologi untuk fokus melihat persoalan-persoalan yang ada, yang diarahkan untuk membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami kekerasan misalnya, tapi bukan pelaku kekerasan. Juga kalau di UKSW itu ada pusat studi gender, di mana di pusat studi itu membantu juga mahasiswa dan masyarakat lain, khususnya perempuan yang datang ke pusat studi itu dengan berbagai pengaduan-pengaduan yang bisa dibantu untuk dicarikan jalan keluar. Lalu ada juga pusat studi agama, pluralisme, dan demokrasi yang walaupun tidak khusus ke perempuan, tapi juga saya pikir menjangkau hal-hal yang terkaitan dengan perdamaian, termasuk di dalamnya ketika itu berbicara tentang keadilan gender. Saya pikir itu saja dari saya. Bagaimana kita tahu juga. Ya. Ya, terima kasih Bu Mary. Sama-sama, Bu. Dari STT Wesley Bogor, silakan. Jika belum ada dari STT Elohim Indonesia. Belum ada dari STAK Marturia. Oh, dari ada Elohim. Kak, silakan. Oke, kalau Ibu Esther silakan. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau kami lihat dari lingkungan gereja Kristen tidak ada saya lihat berkaitan dengan radikalisme, bahkan dengan juga berkaitan dengan kekerasan. Jadi sampai saat ini dengan kelihatan saya lihat tidak ada begitu di lingkungan kampus, di sekitar lingkungan karena kami juga berada di lingkungan juga banyak orang-orang Muslim gitu ya, sehingga kami tetap tidak melakukan tidak ada radikalisme, baik itu saya lihat di agama lain pun juga tidak ada begitu ya. Kemudian di gereja pun saya tidak juga menemukan ya, di gereja tidak ada menemukan, bahkan kami berkaitan dengan melakukan kasih begitu ya, yang kita terapkan supaya kita tidak melihat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menyampaikan ya Injil begitu ya, kabar baik kepada orang yang belum akan mengenal Engkau, sehingga kasih itu yang diterapkan dalam kehidupan orang-orang Kristen yang saya temui, baik itu di kampus maupun di lingkungan gereja, maupun di lingkungan juga masyarakat yang saya berdomisili. Begitu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mohon maaf Bu Esther, dari STT apa tadi ya Bu? STT Elohim Indonesia. Elohim Indonesia. Oke, terima kasih. Ya. Dari saya persilahkan yang berikutnya ya, dari STAK Marturia Yogyakarta. Kalau belum ada dari STT Injili Aras Tamar. Belum ada juga dari STT. Selamat silakan, pagi Pak. Ibu Pak Lahago. Ya, terima kasih. Kalau ini untuk masalah radikal sih, untuk masalah merusak dan membahayakan bahkan membunuh itu kan tidak ada di lingkungan secara khusus dulu di Nia Selatan. Jadi tetapi untuk masalah peace radikalisme tadi itu ada, menurut saya, mohon maaf nanti mohon dikoreksi nanti, di lingkungan kita ini ada salah satu gereja yang memang bisa dikatakan sering menolak denominasi yang lain, bahkan mahasiswa kita dari sini
kalau pergi untuk kebaktian di gerejanya sering saja dia mengatakan bahwa secara khusus ini untuk masalah doktrin untuk pembaptisan. Nah, itu ada gembala seorang perempuan di situ yang sering mengatakan bahwa memang orang-orang yang tidak dibaptis secara selam itu tidak bisa masuk surga. Bahkan dia pun sering menolak untuk kebaktian di sana sebelum dibaptis ulang. Karena kita rata-rata mahasiswa kita dari sini ini adalah mahasiswa Lutheran yang memang seyogianya itu selalu dibaptis percik sejak kecil. Jadi saya rasa itu untuk di sini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, jadi ya terima kasih Pak. Ada semacam verbal kekerasan dalam bentuk kata-kata ya, ungkapan ya, bukan tindakan tidak menggunakan pedang, tapi menggunakan kata-kata yang masuk juga dalam kategori kekerasan itu Pak. Ya. Kita pindah ke STT IKAT, saya persilahkan kalau ada. Ya, terima kasih Kak Iren untuk kesempatannya. Kalau untuk masalah ini, kalau di sekolah sih kami sejauh ini kami belum menemukan atau melihat ada kelompok perempuan yang memiliki sikap radikal ya, baik bis radikal maupun violence radikal itu. Tapi kalau dari gereja juga, kalau kelompok perempuan sejauh ini saya belum melihat ada indikasi ke situ. Kalau yang ada sih laki-laki, kalau perempuan tidak ada. Kalau di sekolah kami yang saya katakan tadi belum terlihat kelompok perempuan Kristen yang memiliki sikap radikal ini. Tapi kalau dari kami itu di STT IKAT, kalau berkaitan dengan isu-isu perempuan, tentang perempuan, kami sering melibatkan perempuan-perempuan di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu gender, atau kami punya dosen atau pimpinan yang merupakan anggota Perwati seperti itu. Kami sering mengundang pembicara-pembicara seminar, kuliah umum dari perempuan. Ya, untuk sementara dari mungkin ada dari Pak Ibu ada, Ibu Limunada. Ya, terima kasih Ibu Alvini dan Ibu Iren sebagai ketua. Apa yang disampaikan oleh Ibu Alvini itu sudah betul-betul cukup. Terima kasih dari STT IKAT. Berikutnya dari STT Abdiel. Kalau belum ada, oh sudah ya tadi di atas ya. Ini sama ya Ibu Pauline ya. STT Pelita Bangsa. Ya, selamat pagi. Sebenarnya saya baru mengikuti ya kegiatan kegiatan dari Persetia, sehingga ya untuk beberapa saya menyesuaikan. Udah berapa hari ini saya menyesuaikan saja. Nah, terkait dengan topik diskusi kelompok pada hari ini tentang menemukan kelompok perempuan Kristen yang memiliki sikap radikal. Kalau di STT Pelita Bangsa sendiri, bahkan ada gereja juga yang menaungi STT, saya tidak pernah melihat ya, saya tidak pernah melihatnya. Karena mahasiswa kita juga bukan hanya perempuan, juga ada laki-laki. Untuk fokus mata kuliah ataupun studi tentang perempuan belum ada di STT Pelita Bangsa. Tapi mungkin nanti ke depan perlu diusulkan juga hal seperti ini supaya bisa menjadi sebuah irisan ilmu. Apakah itu dalam mata kuliah atau dijadikan sebuah mata kuliah, bisa diusulkan juga nanti.
dalam pembaharuan kurikulum. Kalau terkait upaya, saya melihat sebenarnya lingkungan STT Pelita Bangsa itu adalah termasuk damai. Selama saya ada di sana, cukup damai lingkungannya ya, tidak ada masalah baik mahasiswa sendiri yang ada di asrama maupun dengan lingkungan sekitar. Boleh dibilang mahasiswa kita itu bisa juga menyerap ya ke masyarakat, mereka bisa bergaul. Apalagi ketika misalnya hari weekend, mereka pasti dikenal baik dengan masyarakat di sekitar sana karena sebelum COVID terjadi ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang mana mereka menghubungi RT untuk bisa melakukan yang namanya kebersihan lah ya, pemungutan sampah, dan itu adalah salah satu pendekatan mahasiswa kita ke masyarakat sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat sekitar sana. Walaupun demikian, kami juga jujur karena seperti yang disampaikan dari STT tadi yang mengatakan istilah minoritas, walaupun ini dalam tanda kutip ya agak sungkan sebenarnya menggunakan istilah minoritas ini karena menjauhkan kita dari masyarakat, tapi mau tidak mau membuka mata kita bahwa itu sebenarnya masih tertanam di dalam diri kita. Kita ini minoritas, ada ketakutan terbesar untuk menghadapi masyarakat di sekitar. Tapi ya tidak juga, walaupun ada perasaan seperti itu, tetapi ya boleh dibilang step by step lah mahasiswa kita setidaknya bisa diterima di masyarakat setempat di sana. Demikian saja Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Berikutnya ada Sinode dari Sinode GKJ, dari GKP, dari Sri Kandi Lintas Iman. Tapi saya lihat belum ada namanya di sini. Apakah sepertinya tidak ada. Karena itu saya akan skip. Kita akan pindah ke pertanyaan nomor 2. Dari pertanyaan nomor 1 tadi kurang lebih bisa kita simpulkan bahwa silakan. Oh iya, bisa kedengaran suara saya. Tony tampaknya. Pak Tony, silakan. Ya. Agak kecil ya Pak Tony ya. Suaranya kecil? Oke, saya sudah besarkan di sini. Silakan Pak. Silakan Pak Tony. Terima kasih. Menyambung saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Lingkungan gereja bagi saya itu termasuk juga lingkungan virtual. Karena itu saya ingin bicara tentang bagaimana radikalisme itu muncul di media sosial. Terutama dalam bentuk respon terhadap konten-konten dan tayangan-tayangan yang provokatif. Jadi saya beri contoh misalnya tayangan YouTube, Instagram, atau status di Facebook yang bersifat provokatif, dan saya juga beberapa orang terprovokasi untuk ikut dalam aksi-aksi radikalisme verbal di media sosial, di ruang publik virtual dalam bentuk kata-kata. Apakah itu bully, apakah itu semacam sarkasme sosial. Jadi sifatnya verbal. Nah, ada kasus kan di Minahasa orang yang dilaporkan karena membuli anak orang lain, dan itu bagian dari komunitas Kristen yang membuli itu. Bagi saya itu juga salah satu sektor dari radikalisme. Nah, di dalam masa pandemi ini mungkin lingkungan kita yang normal ini tidak terlalu menjadi medan bagi radikalisme seperti itu, tetapi ruang virtual, karena di situ kan belum terlalu diatur, regulasinya masih kurang, sehingga orang biasanya merasa ini bisa saja main-main atau apa, tetapi itu adalah bagian dari panggung untuk
menggoda kita terlibat juga dalam sikap radikal terhadap orang yang berbeda agama, dalam pengertian agama sebagai sistem budaya ya. Jadi bukan sekedar dia agama A, B, C, tetapi kepercayaan-kepercayaan fundamental, termasuk juga gaya hidup dan adat istiadat. Jadi saya kira ada, Bu. Walaupun memang untuk komunitas Kristen, perempuan Kristen relatif kecil kalau dibandingkan dengan yang lain, ya, yang sangat luar biasa, sangat agresif, ya, sangat keras. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tony. Saya boleh sedikit menambahkan? Baik, silahkan. Ya, saya setuju dengan apa yang tadi Pak Tony sampaikan. Tapi mungkin berarti karena ini pertanyaannya adalah kelompok, apakah kita dapat mengatakan dengan demikian bahwa orang satu komunitas yang tidak memiliki struktur organisasi tertentu sebagai suatu kelompok perempuan Kristen yang memakai media sosial itu dengan sebagai alat ya, sebagai platform untuk menyebarkan violent radical atau maupun positif radikalisme. Jadi mungkin pertanyaan ya, ini usulan bagi Persetia, apakah yang dimaksud kelompok di sini adalah kelompok yang memiliki organisasi yang terstruktur dengan dan apakah itu yang dimaksud, sehingga di dalam diskusi ini juga kita bisa menjadi jelas itu sebenarnya. Karena tadi sudah ada sempat yang menyebut perwati itu kan kelompok yang memang terstruktur, dan saya setuju dengan apa yang Pak Tony bilang, itu kita perlu sebenarnya memiliki pandangan yang luas dan juga ada alarm yang mesti kita pasang ketika kita mengatakan bahwa tidak ada gerakan sejauh ini, tidak ada gerakan, padahal sebenarnya mungkin ada yang tidak terlihat tadi, yang menggunakan media sosial dan sebagainya. Tapi itu perlu penjelasan lebih khusus kelompok apa yang dimaksud. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin karena ada pertanyaan tentang klarifikasi kata di dalam pertanyaan, saya beri kesempatan kepada Kak Dona atau Ibu Justisia untuk sedikit memberi tanggapan. Suaranya terdengar? Ya, memang yang dimaksud adalah sekelompok orang, entah itu terstruktur atau tidak, tapi secara bersama-sama melakukan seperti gerakan-gerakan untuk memprovokasi gitu, atau melakukan menunjukkan sikap yang memberikan tanda sebagai kaum radikalis gitu ya, baik yang positif atau yang negatifnya itu. Nah, karena kalau person dia hanya bagi ininya dia sendiri, keyakinannya dia sendiri gitu kan. Tapi kalau itu menjadi dari keyakinan dia sendiri, terus kemudian dia mengajak orang dan kemudian jadilah mereka beberapa orang. Nah, entah nanti kelompok itu menjadi terstruktur atau tidak. Ya, tapi artinya ada yang mempengaruhi dalam konteks yang lebih besar gitu. Kalau pribadi-pribadi sih nggak terlihat. Gitu. Itu maksudnya pengertian kelompok. Gitu. Saya nambah sedikit boleh Kak Ire? Ya, kalau saya silakan Ibu. Ya, jadi mungkin yang dibilang Kak Dona benar, tapi saya melihat mungkin kita perlu jeli juga melihat gereja begitu ya. Tadi saya setuju dengan salah satu ibu yang menyampaikan dengan pola-pola berpikir yang sebenarnya ditanamkan juga oleh beberapa hamba Tuhan begitu, bisa saja sebenarnya dia menjadi potensi ya. Apalagi misalnya pengalaman hidup keluarga jemaatnya, dari pengalaman saya pribadi berjemaat dalam wilayah-wilayah yang misalnya mereka minoritas, itu juga bisa menimbulkan potensi tertentu.
sering sekali kan ada warga jemaat yang mengirimkan SMS tertentu, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Tony, yang sebenarnya bisa menjadi alat provokasi untuk munculnya juga sebenarnya paham-paham yang demikian dalam hidup berjemaat begitu. Saya kebetulan berjemaat di salah satu gereja di Jakarta Pusat sini, dekat STT yang juga berseberangan dengan masjid. Sehingga memang kami berkali-kali melakukan beberapa kegiatan supaya pola-pola berpikir yang terlalu sempit ini semakin hari dia semakin luruh begitu ya. Lalu kita melihat bahwa kita ada sama-sama begitu, karena potensi-potensi itu dalam pengalaman berjemaat sih selalu ada di tataran kita sebenarnya. Iya. Itu saja tambahnya. Iya, itu tambahan dari Kak memperjelas ya dari Kak Justi. Kan dalam pengalaman bergereja juga dalam ini kita lihat ada kalanya orang juga seringkali memandang orang lain adalah orang yang berdosa yang harus ditobatkan ulang gitu. Nah, itu juga adalah bagian dari peluang-peluang untuk radikalis itu terjadi. Tadi kayaknya sudah juga disinggung dari Nias ya, yang baptisan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pintu-pintu. Nah, itu yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Silakan Bu Iren. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama begitu, Kak Rahel, bagaimana? Oke untuk saya sudah rekap kurang lebih ya. Nanti mungkin ketika penyampaian mungkin kita simpulkan nanti kerjaan Bu Iren dan saya ya. Ya, oke, itu ya. Kurang lebih untuk pertanyaan pertama kita sudah bahas dulu, kita menyentuh topik pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan kita sebelumnya. Nampaknya yang tipe yang pertama yang violent itu minimal bahkan tiada yang kita temukan, yang kita lihat dari konfirmasi dari Bapak Ibu. Tetapi yang peace bisa kita temukan. Kemudian tadi ada jenis-jenis radikalisme yang dibahas juga, bukan sekedar yang coordinated, yang kelompok yang terstruktur, tapi ada juga yang sendiri-sendiri. Mungkin juga ada yang oportunistik, yang terstruktur juga mungkin ada yang militan, ada yang tidak aktif, ada yang aktif, dan seterusnya. Kemudian tadi dari Pak Tony ada tentang konteks, ya, bukan hanya luring tapi daring, ya, bukan hanya kehidupan kita yang masyarakat tradisional yang kita langsung tatap muka secara langsung mengenal orang-orang ini, tapi juga kehidupan kita yang baru di masa pandemi ini yang online. Kita bisa hanya klik saja join grup, lalu kita sudah masuk dalam kelompok-kelompok di dunia online yang sangat banyak itu. Mungkin karena algoritma dari internet juga tidak memungkinkan kita yang sudah like gereja, mungkin sudah punya grup-grup tertentu di internet, itu tidak pernah melihat kelompok radikal di dunia internet, tapi sebenarnya ada. Kalau kita mau search saja, pasti kita bisa temukan kelompok-kelompok seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Kita pindah ke pertanyaan nomor 2 dan 3. Saya kira ini pertanyaan yang bisa kita jawab bersama-sama sekaligus begitu ya, karena nanti kita persilahkan setiap sekolah dan sinode untuk menjawab. Pertanyaan nomor 2 itu upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh institusi Bapak Ibu dalam penguatan isu perempuan, radikalisme, dan peace building. Ada contoh kegiatannya kah, ada programnya kah yang terencana dan berkelanjutan? Dalam hubungan dengan itu, nomor 3, adakah mata kuliah di STT atau gereja yang membahas tentang isu perempuan, radikalisme, dan peace building? Mungkin bisa sharing pengalaman dari masing-masing STT dan gereja. Saya mulai dari yang di bawah ya, dari yang paling bawah nama-namanya ada Sinode GKJ, Sinode GKP. Kalau ada saya persilahkan dari Sinode. Kalau belum ada dari STT Bethel Indonesia, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Iren. Jadi kalau dikatakan usaha apa yang terstruktur, barangkali kami memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena sekolah ini adalah miliknya sinodal, jadi yang paling banyak itu adalah edukasi pembinaan di dalam misalnya itu HAM ya, hukum dengan HAM. Kami punya departemen hukum yang senantiasa memberikan
edukasi, jadi bukan hanya mahasiswa secara rutin ya, untuk pembelajaran apa itu radikalisme dengan tidak secara spesifik dibilang peace building, tetapi bagaimana membangun komunitas yang kuat dan unggul. Itu yang pertama. Apakah ada di dalam struktur mata kuliah tidak tersendiri di dalam mata kuliah, tetapi blended atau integrasi dengan mata kuliah hukum dengan HAM, sosiologi, antropologi. Dan hal yang kedua yang saya perlu sampaikan, di gereja kami Departemen Wanita itu memiliki departemen yang sangat besar sekali, ada ribuan anggotanya. Jadi ini adalah departemen selain Departemen Pemuda dan Anak yang memiliki struktur sampai ke daerah. Jadi dari pusat sampai ke daerah, di mana komisi wanitanya itu sangat besar. Dan sebetulnya mestinya Ibu Ipon, rekan saya, mesti hadir, cuman beliau harus antar suaminya cuci darah di rumah sakit Pelni. Nah, beliau adalah praktisi di Komisi Wanita juga. Beliau ketua prodi di S1 Teologi kita, yang sebetulnya mesti lebih banyak informasi bagaimana lebih kepada pemberdayaan perempuan, bukan saja mengenal dirinya perempuan, tetapi bagaimana dia harus ada di dalam komunitas masyarakat, bagaimana membangun keluarga, dan bagaimana dia berinteraksi secara sosial dengan komunitas. Jadi blendednya agak besar. Maka kalau dikatakan pembinaan dan seterusnya itu tentu saja rutin. Dan kemudian hal-hal yang lain dilakukan itu lebih kepada edukasi. Jadi mata kuliahnya itu integrasi dengan yang lain. Kami sedang lagi merevisi kurikulum di tahun ini. Kemarin sempat diskusi dengan Ibu Ivon apakah memungkinkan satu mata kuliah yang lain dipersempit sehingga ada mata kuliah ini secara nyata di dalam kurikulum. Terima kasih untuk diskusi yang sangat manis. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Dari STT Pelita Bangsa, Ibu Nur Nilam, silakan. Terima kasih, Bu Iren. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya upaya yang terstruktur terkait dengan topik kita ya, perempuan, radikalisme, dan peace building ini tidak ada dalam kurikulum STT Pelita Bangsa. Tapi ada tidak upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan radikalisme lah ya, terkait dengan radikalisme dan bagaimana menjaga kedamaian, pihak sinode yang menaungi STT Pelita Bangsa sendiri selalu punya program ya yang melibatkan mahasiswa kita untuk terlibat dalam kegiatan. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif. Ada kalanya juga bersama dengan mitra STT Pelita Bangsa mengajak berkegiatan bersama, seperti ikut terlibat di dalam kegiatan FKUB ya, forum yang antar umat beragama itu kita ada jaringannya, ada mitra kerjasama dengan JPA untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan umat beragama ya. Jadi untuk hal tersebut kalau secara kontinu tidak, terkecuali terkait dengan mitra ada atau dari sinode, tapi dari program STT Pelita Bangsa kita belum punya ya upaya tersebut. Tapi untuk ke depan ya ini menjadi masukan bagi kami juga supaya menjadi perhatian kami. Demikian saja, Bu. Terima kasih. Dari UKSW, dari F Teologi, Pak Tony atau Ibu Mary mungkin saya persilahkan. Pak Tony mungkin, Bu, kalau Pak Tony sudah ada. Ibu Mary aja dulu, Ibu Mary. Oh. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya pikir terkait dengan FTH UKSW dalam pemaparan Pak Tony dalam
sesi kedua kemarin sudah cukup jelas terlihat bahwa segala hal terkait dengan mulai dari visi dan misi UKSW itu terjabarkan di dalam mata kuliah, bukan hanya tentang studi gender dan teologi feminis, tetapi juga ada mata kuliah lain yang berbicara tentang peace building itu ya. Ada mata kuliah yang diampu Patoni sendiri itu resolusi konflik dan perdamaian itu. Lalu ada mata kuliah yang sebenarnya dasar teologi seperti Biblika yang di dalamnya juga membahas terkait dengan hal-hal baik perempuan maupun perdamaian. Lalu upaya saya pikir bukan hanya soal secara terstruktur di kurikulum, tetapi Fakultas Teologi juga biasa melakukan studium general, kuliah-kuliah umum yang dimana misalnya secara keseluruhan ada mata kuliah pendidikan agama Kristen di mana mengundang berbagai tokoh-tokoh agama, bukan hanya Kristen, tapi juga Islam, Hindu, Buddha, bahkan Katolik, yang mempercakapkan banyak hal, termasuk juga dengan pembahasan-pembahasan tentang kesetaraan dan perdamaian. Dan juga untuk mata kuliah agama Islam misalnya, dari masa saya bahkan sampai sekarang, ada diskusi bersama dengan teman-teman Muslim ketika mahasiswa diizinkan atau dalam kurikulum itu kami menginap di pesantren. Bahkan beberapa waktu lalu, kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu, teman-teman UIN Kalijogo kalau nggak salah itu datang ke UKSW, dan saat sholat Jumat mereka sholat di auditorium kami itu dengan, ya kita melihat bahwa relasi kami dengan mereka yang berbeda itu tidak apa-apa dan baik-baik saja, di mana baik Islam maupun Kristen di antara sekolah Islam dan Kristen kami bersama-sama untuk bergandeng tangan melihat situasi Indonesia yang tidak baik-baik saja, kita berupaya untuk bersama-sama mengatasi itu. Dengan contoh toleransi yang digambarkan dari antara sekolah Kristen dan sekolah Islam ini, harapannya bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas bahwa kalau Islam Kristen itu berdampingan kan enak dilihatnya. Perdamaian itu lebih baik daripada kekacauan atau perselisihan satu dengan yang lain. Mungkin itu dari saya. Pak Tony bisa menambahkan atau Bu Ira. Ya. Terima kasih Ibu Mary. Saya tambahkan. Jadi ada 3 subjek sasaran terkait dengan isu ini atau pertanyaan ini. Yang pertama adalah subjek sasaran Civitas Academica. Kemudian yang kedua adalah gereja dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah subjek perempuan itu sendiri. Nah, untuk Civitas Academica tadi Ibu Mary sudah menjelaskan. Saya tambahkan untuk Civitas Academica, untuk mahasiswa kami dorong, kami apresiasi apabila mereka ingin melakukan riset, terutama untuk tugas akhir, baik di level S1, S2, dan S3, yang terkait dengan topik ini. Saya sebagai dosen, apabila ada mahasiswa yang datang dengan topik ini, walaupun fokus penelitiannya, latar belakangnya belum begitu jelas, saya langsung dukung. Karena ini isu yang penting. Dalam rangka juga yang saya katakan kemarin untuk transformasi sosial. Jadi riset dan advokasi. Yang kedua, untuk gereja dan masyarakat, jadi kami mengembangkan pengabdian masyarakat yang terkait dengan isu yang saya katakan tadi, ketika media sosial, ruang virtual itu menjadi panggung untuk aksi-aksi radikalisme dan kekerasan atas nama identitas primordial, termasuk atas nama agama. Jadi misalnya Civitas Academica UKSW melakukan pengabdian masyarakat. Saya pernah melakukan pengabdian masyarakat di salah satu jemaat di Gereja Toraja di Rantepao tentang bagaimana mempersiapkan remaja dan pemuda dalam menggunakan media sosial supaya terhindar dari sikap radikalisme itu, karena
memberi jempol saja terhadap konten yang radikal, yang intoleran, itu sudah menjadi bagian dari gerakan radikalisme. Jadi tidak memberi komentar, like saja, bahkan membuka saja, termasuk juga untuk YouTube. Ya, kita membuka saja, maka sudah sekian yang melihat tayangan itu. Nah, yang kedua juga ada pengabdian masyarakat dari salah satu dosen yang mengajar agama, tetapi juga dosen pendidikan di FTI, Pendeta Yulina Tako, tentang pendidikan perdamaian lewat literasi digital di media sosial. Ini semacam riset, tetapi sekaligus juga adalah pengabdian masyarakat. Dan riset ini sudah dipublikasikan melalui seminar dan jurnal di Universitas Brawijaya di Malang. Jadi bisa diakses itu tentang bagaimana pendidikan perdamaian lewat literasi digital di media sosial. Lalu yang kedua, pengabdian masyarakat terhadap peserta sekolah perempuan di Poso. Jadi peserta sekolah perempuan di Poso itu didorong untuk menggunakan media sosial dalam rangka proses agensi untuk perdamaian, prakonflik. Jadi saya kira sudah ada upaya yang dilakukan oleh institusi baik gereja maupun oleh sekolah-sekolah teologia. Cuma memang mungkin belum teridentifikasi, kemudian terdeteksi, lalu terpublikasi. Padahal sudah di gereja-gereja itu sudah banyak lewat mimbar-mimbar gereja. Ya, kemudian juga melalui status-status yang damai. Jadi saya kira sudah ada dan perlu kita dorong lebih jauh lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Saya menambahkan dari UKSW untuk pertanyaan yang ketiga mengenai mata kuliah. Sharing sedikit bahwa yang saya lihat di Fakultas Teologi UKSW yang sangat menarik adalah diperbolehkannya dosen-dosen untuk selalu menghadirkan mata kuliah pilihan di setiap semester. Nah, mata kuliah pilihan inilah yang biasanya kami sesuaikan dengan konteks sehari-hari apa yang sedang terjadi pada masa kini yang harus kami sentuh, yang harus kami angkat untuk mahasiswa pelajari. Saya ambil sebagai contoh tadi Pak Tony sebut tentang virtual ya, kehidupan virtual. Nah, di kami itu ada beberapa dosen yang mengangkat mata kuliah misalnya agama virtual, gereja virtual. Saya sendiri karena saya mengajar etika di semester yang lalu saya mengangkat mata kuliah pilihan etika anti kekerasan dan melakukan seminar spiritualitas pantang kekerasan. Jadi saya melihat bahwa ruang untuk membuka mata kuliah pilihan di setiap semester yang disediakan oleh fakultas itu juga adalah ruang yang sangat baik bagi pengajar, bagi kita yang akademisi untuk bisa selalu up to date dengan situasi yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita masa kini, dan menolong mahasiswa juga yang kehidupannya ada di masa kini, yang memang sangat penting untuk mereka belajar mata kuliah dasar yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, yang sudah disetujui oleh Dikti, tetapi juga mata kuliah pilihan yang membantu mereka untuk mempraktekkan, mengkontekstualisasikan teori-teori yang mereka dapat di kelas-kelas lain itu terhadap konteks yang terjadi di masa kini. Itu tambahan dari saya. Selanjutnya kita pindah ke STT Abdiel. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Terkait upaya atau usaha yang dilakukan oleh instansi, saya kira ada ya upaya-upaya yang dilakukan. Tapi untuk fokus kepada perempuan, saya rasa memang ini menjadi tantangan bagi kami untuk memasukkan ya tema ini di dalam setiap program-program yang kami lakukan. Sebisa mungkin saya apabila terlibat di dalam program-program yang ada, saya selalu menitik beratkan juga kepada isu-isu tentang perempuan ya, karena memang tantangan juga bagi kami di Abdiel untuk prodi teologi hanya saya saja dosen perempuan gitu. Jadi
Di program studi yang lain ada banyak dosen perempuan, tetapi di program studi sendiri teologi dari sekian banyak dosen hanya saya saja dosen perempuan, dan ini memang sangat tantangan besar dan juga menjadi rekomendasi tentunya bagi kampus kami untuk dari kegiatan ini tentunya saya mendapat banyak juga pengetahuan, ilmu, pengalaman juga, dan yang bisa saya bawakan juga untuk di APL ini. Dan memang yang menarik di dalam mata kuliah yang ada untuk kurikulum yang terbaru ini, kami memang mengajarkan teologi feminis, ya satu-satunya itu teologi feminis yang, tetapi itu juga diajar oleh laki-laki gitu ya, dan bukannya tidak boleh sih, tapi bagaimana ya, dan di dalam mata kuliah yang saya ampu sendiri, saya mengajar homiletika, dan di dalam setiap materi atau konten yang saya ajarkan, saya pasti akan selalu membahas isu tentang perempuan sebisa mungkin, bahkan di mata kuliah yang lain saya ampu, saya pasti akan menyelipkan tentang isu perempuan ini dan juga tentang peace building dan bagaimana tentang kesadaran gender. Memang saya baru-baru ini akan mengusulkan untuk membuat studi kajian gender, tapi rasanya masih agak sulit, dan untuk kalau terhadap isu radikalisme memang sering sekali di dalam program-program, misalkan kami sering juga aktif secara berkelanjutan membuat kegiatan JOBA, ya kuliah umum secara virtual seperti itu, dan isu radikalisme ini memang sering diangkat gitu ya, tetapi ya itu tadi ya, karena ini yang kita bicarakan juga tentang perempuan gitu, yang saya sayangkan juga sebenarnya tidak terlalu mendapat penekanan yang baik di kampus. Tetapi mungkin Ibu Siani bisa menambahkan. Ibu Siani, silakan. Baik, kebetulan saya sendiri di Prodi PAK, dan di PAK sendiri kalau untuk mata kuliah kami ada pengarus utamaan gender dalam PAK. Itu ya memang itu bicara secara khusus tentang gender. Lalu untuk peace building sendiri ada di secara khusus dibahas di mata kuliah PAK dalam masyarakat majemuk. Jadi ini memang langsung berbicara tentang kemajemukan dan multikulturalisme. Tetapi di dalam mata kuliah lain sebetulnya semangat untuk membangun peace building dan membangun perdamaian dan juga kesetaraan gender itu tetap disuarakan begitu. Nah, saya ingin menambahkan di luar kampus begitu. Saya kebetulan juga aktif di dalam pelayanan di gereja lokal, di Gereja Isa Al-Masih. Saya sendiri di gereja lokal saya memang berupaya membangun semacam kerukunan beragama begitu di lingkungan saya, di lingkungan kami itu dengan cara memunculkan tradisi-tradisi baru yang mengusung semangat kebersamaan. Seperti misalnya Natal yang biasanya kami hanya Natal di gereja begitu, kami mengajak masyarakat untuk Natal anjang sana. Jadi seperti Lebaran, berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, itu semua agama terlibat di dalamnya. Begitu. Lalu juga ada kenduren, kalau kalau bahasa Indonesianya acara kematian begitu, dan lain-lain yang berkaitan dengan adat Jawa begitu, itu juga dilakukan kalau yang beragama Kristen dengan cara-cara Kristen begitu. Nah, selain itu saya kebetulan juga mengasuh satu PAUD begitu. Memang PAUD kami PAUD Kristen, hampir 90% pengajarnya adalah dari gereja, tetapi
murid kami itu justru 90% Muslim. Dan kami memberi penekanan pada pendidikan multikultural. Ini satu upaya awal sebetulnya bagi kami untuk menanamkan tidak hanya kepada anak-anak tetapi kepada orang tuanya juga, supaya mereka tidak memiliki prasangka-prasangka buruk. Jadi kalau acara-acara, kebetulan PAUD kami gedungnya kecil, kalau ada acara-acara itu kami pakai gedung gereja. Itu satu langkah awal yang kami lakukan supaya penerimaan mereka, kecurigaan mereka, prasangka-prasangka mereka itu terkikis pelan-pelan. Juga kalau secara khusus untuk wanita, saya juga terlibat di kelompok tani wanita, gitu ya, kelompok tani wanita yang di dalamnya saya juga menyebarkan virus perdamaian begitu, supaya mereka tidak saling mencurigai, tetap bisa bekerja sama walaupun berbeda agama, berbeda latar belakang. Seperti itu hal-hal kecil yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita pindah ke STT IKAT, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Iren. Saya dulu. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 1 ini, nomor 2 dan nomor 3 ini sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, bagaimana radikalisme itu bisa ditanggulangi gitu, supaya jangan menyebar kemana-mana. Dan khususnya kami di Sekolah Tinggi Teologi IKAT, para mahasiswa yang ada itu dari berbagai macam interdominasi daerah-daerah, dan juga begitupun para dosen juga itu dari berbagai macam interdominasi. Lalu yang kedua, karena ini berhubungan dengan kaum perempuan, kebanyakan dosen-dosen STT IKAT itu juga banyak kaum perempuan. Nah, upaya yang digunakan untuk bisa menanggulangi isu dari radikalisme ini, yang pertama ditanamkan kepada mahasiswa. Ya, nah setelah mahasiswa ditanamkan itu lewat satu, ya misalnya kuliah umum. Ya, kuliah umum kita lihat isu-isu yang berkembang di setiap tahun atau setiap kita lihat di media sosial dan seterusnya. Di situ kita undang orang-orang yang punya topik yang hubungan dengan hal-hal itu, sehingga mahasiswa itu bisa dibawa keluar untuk menyampaikannya. Yang pertama di lingkungan gereja, ya, di lingkungan gereja, lalu yang kedua juga di lingkungan masyarakat. Nah, upaya yang dilakukan oleh STIKAT untuk lingkungan gereja yaitu lewat khotbah atau lewat pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh gembala-gembala atau pendeta dan juga mahasiswa yang dilibatkan di sana, terutama di dalam kalangan pemuda. Karena biasanya radikalisme itu muncul dari ide-ide muda, ya kan? Pemuda-pemuda itu, dan upaya-upaya inilah yang dilakukan sehingga bisa menanggulangi akan radikalisme itu. Sedangkan di lingkungan masyarakat, di STT IKAT juga kita melakukan pengabdian masyarakat. Ya, jadi mahasiswa itu bagaimana kita bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Maka yang pasti di sana ketika mahasiswa terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, pasti hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik yang selalu akan ditanamkan kepada mereka. Lalu untuk mata kuliah, ya kita tidak ada mata kuliah khusus untuk teologi feminim itu, tetapi juga ada mata kuliah seperti Pak Dewasa dalam keluarga. Kita tekankan tentang bagaimana perempuan awalnya dari Alkitab dan pemahaman bagaimana perempuan itu bisa bermanfaat atau bisa ambil andil dalam kegiatan kepemimpinan. Juga teologi PL, terutama di dalam teologi PL itu juga ada, lalu ada dalam ilmu psikologi dan lain-lain. Ya, jadi itu mungkin dari saya. Selanjutnya dari Ibu Munada atau Ibu Alvini mau tambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit. Maaf kalau ada suara berisik di sini ya. Di dekat rumah lagi ada pekerjaan bangunan. Ya, kalau usaha-usaha yang
kami lakukan, cuma untuk menambahkan sedikit saja dari Pak Yusuf tadi, kami aktif seperti yang saya sampaikan tadi. Kami di dosen kami atau pimpinan kami merupakan salah satu pengurus Perwati. Jadi kami pun aktif dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan Perwati Jabodetabek. Kemudian kami juga melakukan kegiatan kerjasama dengan pesantren. Waktu itu dari pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara ya. Kalau Bapak Ibu tahu pesantren Al Zaitun, Pak Abdus Salam Panji Gumilang waktu itu sebagai pimpinannya datang memberikan kuliah umum terkait dengan radikalisme ini, dan itu merupakan usaha yang kami lakukan untuk dalam hal peace building ini ya. Kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Yusuf tadi. Ini dilakukan dari institusi maupun dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat STT IKAT. Kami melakukan PKM di daerah-daerah atau di kantong-kantong Muslim, kantong-kantong agama yang berbeda dengan kita, seperti itu. Kemudian kami juga di mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa kami ada yang beragama Hindu dan beragama Islam, serta dari komunitas Koptik Indonesia. Nah, selain itu untuk usaha-usaha lain juga seperti ya kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan kecil sih. Kalau setiap Lebaran seperti itu kami mengunjungi semua tetangga yang ada di sekitar kampus, mahasiswa ataupun dosen. Kami sering saling mengirim makanan, berkunjung satu dengan yang lain, seperti itu. Kemudian kalau untuk mata kuliah, memang kami belum punya mata kuliah khusus teologi feminis seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, tapi topik-topik tentang perempuan, tentang radikalisme, peace building ini ada dalam pembahasan-pembahasan mata kuliah teologi kontemporer, kewarganegaraan juga, sosiologi, dan juga kehidupan Kristen. Ya, itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih kesempatan. Terima kasih. Saya pindah ke yang berikutnya, STT Injili Aras Tamar. Silakan. Silakan Pak Lahagu. Tadi sudah ada ya, tapi mungkin ada keluar sebentar. Kita pindah ke STAK Marturia Yogyakarta. STT Elohim Indonesia, Ibu Esther mungkin. Terima kasih. Kesempatannya berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh institusi kami berkaitan dengan perempuan dan radikalisme. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa memang di lingkungan kami tidak ada begitu. Tapi kami bagaimana untuk mengusahakan supaya radikalisme itu tidak terjadi di lingkungan kampus pun maupun di lingkungan masyarakat, sehingga kami menjalin kerjasama dengan masyarakat yang ada di lingkungan kami, ya, baik itu RT, RW, desa maupun kecamatan, sehingga kami ingin bekerjasama menjalin itu supaya tidak terjadi hal demikian. Nah, bagaimana upayanya? Ya, upayanya kita harus menjalin itu, ya, menjalin kerjasama antara lembaga-lembaga yang ada di lingkungan kampus kami. Kemudian berkaitan dengan mata kuliah, berkaitan dengan perempuan, memang tidak ada khusus untuk mata kuliah berkaitan dengan perempuan, tetapi mata kuliah tersebut dapat terangkum di dalam teologi kontemporer. Ya, kontemporer. Selain itu juga ada juga di mata kuliah manajemen konflik, kemudian pastoral counseling, itu berkaitan dengan etika, berkaitan dengan PPKN, ya kan ada di sini ada kewarganegaraan, sehingga menanamkan bahwa dengan adanya mata kuliah tersebut ini mengarahkan kepada sekolah kami bahwa memang ada berkaitan dengan membahas tentang perempuan, tetapi tidak dikhususkan hanya satu
mata kuliah. Ya contohnya mata kuliah teologi feminis tidak, tetapi kita masukkan ke dalam mata kuliah kontemporer yang berbicara berkaitan dengan feminisme, ya, begitu. Ini dari kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Dari STT Wesley Bogor, dari STT SAPPI Ciranjang, dari Halo, selamat. STTI, ya silahkan. Aron ya. Iya, selamat pagi. Kalau terima kasih kesempatannya, dari STT SAPPI Ciranjang sendiri, Ciranjang itu di Jawa Barat, Bu ya, Cianjur. Oh iya. Jadi kalau dari STT SAPI sendiri, kalau yang saya lihat sih, memang feminisme sering didengar, tapi kalau dia misalnya mata kuliah khusus itu sendiri belum ada. Dan bukan jarang, saya kira belum pernah disinggung sama sekali. Jadi sering didengar tapi jarang untuk didiskusikan. Mungkin fokusnya, isu ini nggak terlalu diperbincangkan kalau di daerah STT SAPI. Kalau misalnya, di kampus STT SAPI yang sering dibincangkan adalah ekoteologi. Tapi kalau feminisme isunya masih belum. Jadi mungkin ya bisa nanti ini salah satu embrio nanti untuk bisa dimasukkan di mata kuliah. Mungkin saya singgung di yang akan saya ampun nanti gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dari STT Iman Jakarta. Ya, saya terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari STT Iman sendiri, soal feminisme itu tidak terlalu banyak dibicarakan karena kami menganggap gender itu ya sama saja, diberlakukan sudah sama gitu. Memang pernah kedatangan seorang yang mengaku teolog dan penganut feminis. Nah itu memang punya target yang aneh-aneh, yang terlalu ekstrim menurut saya, sampai akhirnya nanti mau mengganti Allah Bapa itu dengan Allah Ibu. Itu targetnya gitu. Jadi kenapa harus Bapa? Kenapa tidak Ibu? Nah itu merencanakan sampai mengganti nanti apa-apa yang di dalam Alkitab yang kebapak-bapaan itu jadi keibu-ibuan. Nah ini tentu membuat polemik tersendiri. Jadi akhirnya beberapa orang kalau begitu dengar feminis itu, wah sudah penolakannya sangat tinggi karena ada orang yang begitu ekstrim. Tapi di STT Iman sendiri saya lihat itu sudah menyamakan. Jadi dosennya perempuan juga cukup banyak, mahasiswanya perempuan mendominasi mahasiswa STT-nya. Kemudian ya kami anggap tidak ada perbedaan, kami hanya melihat potensinya. Begitu potensinya ada, jadi ketua STT pun tidak masalah. Jadi menjabat jabatan apapun tidak masalah gitu. Jadi sama. Nah mengenai peace building itu biasanya sudah dimasukkan dalam sebaran mata kuliah yang diajarkan. Misalnya di mata kuliah etika. Nah itu ada topik-topik tertentu yang dibahas termasuk peace building ini. Mengenai radikalisme, ya tentu kami berusaha untuk memasukkan ke sebarannya itu ke banyak mata kuliah supaya masing-masing ini jangan sampai terlibat dalam radikalisme yang violent itu atau dalam bentuk-bentuk yang lain lah yang terselubung supaya kita jadi bisa menjadi pembawa damai seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya pindah lagi ke STT Sangkakala. Saya persilahkan. Kalau belum ada dari STT Tawangmangu. Ya, terima kasih. Kalau secara khusus berbicara tentang mata kuliah perempuan, radikalisme, dan peace building memang tidak ada, tetapi itu semua bisa dimasukkan di dalam pembelajaran mata kuliah lain, misalnya saja ya teologi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru,
terus kemudian juga di beberapa bagian mata kuliah lainnya, ya. Karena memang kami menyadari bahwa masalah radikalisme, masalah yang lain itu sebetulnya adalah sesuatu yang selalu terjadi secara senyap. Dalam artian itu kan muncul melalui pembelajaran atau pengajaran yang agak sedikit berat sebelah, apalagi kalau berbicara tentang dogma dan seterusnya. Oleh sebab itu, kemudian kami mencoba menyeimbangkannya dengan pemahaman-pemahaman feminisme di dalam beberapa mata kuliah, khususnya biblika, sehingga mahasiswa semakin memahami bahwa posisi kedudukan manusia itu adalah sama, sebetulnya begitu. Jadi kalau secara khusus sih belum ada ya. Nah, terus kemudian, tapi kami juga memperlengkapi, rencananya kami juga akan memperlengkapi mahasiswa yang akan PKL nanti, praktek kerja lapangan, dengan memasukkan satu pemahaman yang seimbang, sehingga mereka ketika berada di gereja bisa melihat dengan jelas bagaimana posisi laki-laki dan perempuan melalui mata kuliah gereja dan masyarakat nanti. Tapi itu juga masih ada di dalam rencana kami. Terus kemudian kami juga mempraktekkan segala sesuatunya itu di LPPM ya. LPPM yang juga melibatkan mahasiswa, melibatkan dosen dan seterusnya. Hanya itu yang bisa kami lakukan memang sementara ini. Terima kasih Bu Irena. Terima kasih Pak. Saya pindah lagi ke STT Lintas Budaya Jakarta. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, khusus untuk STT Lintas Budaya, memang saat ini belum ada ya untuk mata kuliah mengenai feminisme begitu. Jadi kami juga di sini ketika mengikuti materi ini baru begitu ya. Jadi mengikuti saja dulu begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Kak Rahel mungkin dari STFT. Silahkan Kak Rahel. Iya, terima kasih. Ternyata harus bicara juga ya. Sedikit lah Kak, masa nanti nggak dipersilahkan sama sekali. Iya, saya pikir STFT Jakarta cukup concern dengan isu-isu yang seperti ini. Kita baru saja, nggak baru saja ya, sudah punya juga yang namanya Pusat Kajian Gender, yang mana juga memberikan motivasi dan menggiatkan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan riset, bahkan memberikan beasiswa. Jadi ini memang menjadi isu yang penting, yang saya pikir apa yang tadi sudah kita bahas bersama dari mulai hari pertama, kedua, dan hari ini itu semua terkait di dalamnya. Nah, saya secara spesifik mengampu kuliah yang tidak terlalu relate dengan ini. Saya mengampu kuliah musik gereja. Tapi saya sendiri menjadi saya pikir isu tentang perempuan, radikalisme, dan peace building ini sebenarnya bukan satu isu yang tidak terkait dengan isu yang lain, tapi justru terintegrasi dan sangat terkait satu dengan yang lain. Bahkan saya juga berpikir gitu ya, bagaimana dengan musik yang menjadi media yang populer di dalam gereja itu juga bisa mengangkat isu-isu tentang yang seperti ini. Saya lagi terpikir imajinasi saya dari mulai kemarin bagaimana membuat sebuah musik yang bisa menggandeng semua orang beragam agama yang bisa disuarakan bersama, dinyanyikan bersama tanpa harus mengedepankan identitas kita masing-masing. Jadi STFT Jakarta sejauh ini melakukan banyak upaya yang berkaitan dengan isu perempuan dan radikalisme serta peace building. Mata kuliah memang tidak tertulis secara spesifik, tapi terjabar dan terintegrasi dengan mata kuliah yang ada. Kita juga punya mata kuliah
sama seperti UKSW gitu ya. Jadi dosen dipersilahkan untuk membuat mata kuliah tematis, sehingga dosen-dosen juga yang secara spesifik concern dengan isu-isu terkait akan membuka dan menawarkan mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini cukup menjadi mata kuliah yang favorit di kampus. Begitu. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan pertanyaan nomor 1 sampai 3. Waktu kita sudah sedikit lagi akan habis, karena itu untuk pertanyaan yang keempat, mungkin saya tidak memberi kesempatan kepada tiap sekolah atau sinode lagi, tapi saya membuka ruang untuk siapapun yang mau memberi masukan, memberi pendapat, saya persilahkan. Pertanyaan nomor 4 itu terkait dengan apakah yang dapat menjadi agenda atau rencana tindak lanjut dari kegiatan studi institut terkait dengan topik yang sudah kita bahas, perempuan, radikalisme, dan peace building. Masing-masing memberi tanggapan, usulan. Usulan ini diharapkan spesifik, terukur, dan benar-benar dapat dilakukan gitu ya, praktis. Saya persilahkan Bapak Ibu teman-teman yang ingin memberi usulan, apalagi yang harus dilakukan ke depan setelah studi institut dengan topik yang kita sudah bahas bersama. Kalau dari saya yang paling terdekat mungkin ya menghasilkan tulisan. Karena dengan menghasilkan tulisan, apalagi kita ada di ranah akademis, saya rasa kita perlu menggiatkan diri untuk untuk menghasilkan sesuatu yang dapat diakses juga oleh siapapun, oleh mahasiswa, oleh gereja bahkan, untuk melihat isu ini gitu ya. Dan juga ya itu mungkin itu dulu kali ya, belum tiba-tiba tulisan muncul terus apalagi ya. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang lanjut. Tiba-tiba Terima kasih Kak Pauline. Mungkin ada yang lain, silahkan. Ya, saya dari STT Pelita Bangsa. Kalau saya sendiri semalam sudah japi Ibu Lenta terkait dengan apa topik kita ini ya. Tapi semalam saya berkata ke beliau, mungkin kalau kami STT Pelita Bangsa karena baru-baru ini baru menyelesaikan draft kurikulum MBKM, dan saya melihat belum ada mata kuliah terkait topik ini, mungkin saya akan tawarkan nanti itu, saya akan diskusikan kepada ketua supaya ada sedikit irisan gitu tentang topik perempuan ini, khususnya yang perempuan. Mungkin kalau radikalisme dan peace building itu sudah ada ya, ada mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, isu-isu itu bisa bahkan dalam teologi agama-agama itu isu-isu itu sudah dibahas di sana. Tapi terkait dengan perempuan secara khusus itu tidak ada bahasanya sama sekali, sehingga saya secara pribadi tertarik. Nanti saya bisa tawarkan ke STT Pelita Bangsa supaya dimasukkan dalam kurikulum terbaru ini sebelum ditandatangani nanti di-SK-kan pada bulan Agustus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan dari STT mana tadi yang berbicara, mungkin terkait dengan tulisan ini bagus ya, sangat bagus untuk bisa diangkat menjadi sebuah judul penelitian. Ya lebih bagus lagi kalau kita bersama-sama nanti bisa kerjasama ya antar STT ini, kita menulis topik tentang perempuan ini, kita bisa ajukan, mudah-mudahan bisa masuk Sinta malah. Boleh terbuka dengan kerjasama antar STT juga atau antar sekolah untuk topik ini. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Nilam. Saya persilahkan Pak Olianus Lahagus, silahkan. Silahkan Pak Olianus, tadi sudah japri. Oh, belum ada. Nggak ada di tempat. Ya. Silahkan kalau gitu yang lain dulu. Ada Bapak Ibu yang lain mungkin? Saya nyambung Ibu Nilam, boleh Kak Iren?
Silakan Ibu. Ya, jadi kalau Ibu ini bukan mempromosikan ya. Jadi di Persetia itu juga ada program untuk dosen-dosen tamu Ibu. Jadi kalau misalnya memang mau membuka lalu mau bermitra dengan STT lain, apalagi sekarang kan kampus Merdeka Belajar ini bisa kita manfaatkan. Persetia juga bisa memfasilitasi itu. Jadi bisa mengundang teman-teman dosen dari kampus-kampus yang lain bermitra dengan Ibu untuk mengajar. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari yang lain, mungkin usulan dari yang lain. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Ya, oke, dari saya bisa. Silakan, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Kalau saya mungkin berpikir, ya tadi sebenarnya saya juga pengen menyampaikan sesuatu dari STT Betel Indonesia, tapi belum dapat kesempatan di pertanyaan nomor 2 dan 3. Ya, jadi kalau di kami memang ada karakteristik tersendiri karena sekolah kami milik Gereja Betel Indonesia. Jadi isu-isu perempuan ini bukanlah hal yang terlalu penting untuk diangkat karena memang di sinode kami perempuan itu diberikan kesempatan yang sangat luas. Bahkan di tata gereja Betel Indonesia ada satu klausul di sana, kalau suami meninggal sebagai gembala, maka istri bisa otomatis menggantikan, itu tawarannya. Jadi itu juga yang mewarnai sebenarnya sekolah kami, begitu. Jadi kalau di STT Betel Indonesia kami memang tidak punya khusus isu tentang feminisme, tetapi kami memberikan kesempatan yang sama. Semua laki perempuan itu jadi gembala, jadi misionaris. Kami latih semuanya jadi pemimpin. Jadi itu yang ingin sebenarnya saya katakan, dan kami tuh betul-betul disupport oleh sinode. Bahkan di sinode kami ada departemen wanita yang tadi Ibu Gernaida sudah ungkapkan, ribuan anggota perempuan yang memang bergerak sampai ke arah di daerah, bahkan sampai ke desa-desa gitu, dan itu sudah terstruktur organisasinya begitu. Jadi isu ini memang bukan hal yang agak penting gitu di kami, karena memang ya seperti itulah kami hidup gitu di kampus gitu. Ya mahasiswa betul-betul semuanya dilatih. Jadi mungkin usul saya, selain memang kita bergerak di tulisan-tulisan sebagai akademisi, memang mungkin juga kita harus jadi praktisi gitu. Ya, supaya hasil karya kita itu memang rekam jejak digital itu sangat-sangat penting, tetapi rekam jejak kita di hati masyarakat juga itu penting. Dalam pengertian ya pelayanan kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti itu. Nah, mungkin tambahan aja kalau dari kami, karena kami sekolahnya ada di Petamburan, ada di Jalan Petamburan 4 nomor 5, tetangga kami itu di gang sebelah itu ormas yang radikal dan baru beberapa bulan lalu dibubarkan pemerintah. Jadi memang ini merupakan satu isu yang menarik justru tentang radikalisme, tetapi puji Tuhan kami dari tahun 1956 ada di Petamburan, lalu kemudian hidup berdampingan dengan ormas yang kemudian akhirnya dibubarkan. Tidak pernah terjadi konflik yang yang gesekan yang terlalu besar di antara kami, karena kami memang melatih anak-anak untuk belajar berbaur dengan masyarakat. Bahkan ketika ada masalah-masalah di dalam masyarakat, entah itu bencana, banjir, dan seterusnya, biasanya sekolah kami ada di garda depan untuk terjun ke masyarakat, memberikan bantuan begitu. Jadi justru kami hidup harmonis dengan masyarakat di Petamburan. Ya, kalau dari yang kecil saya rasa itu wajar. Jadi saya pikir berdasarkan pengalaman kami gitu, memang betul kita sebagai akademisi mesti kuat dalam tulisan-tulisan ya, tetapi supaya ide-ide kita juga bisa dibaca oleh banyak orang, tetapi kita juga harus terjun ke masyarakat supaya kita bisa mempraktekkan ya kasih Tuhan yang kita ungkapkan di kelas-kelas kita. Karena itu juga nanti yang akan menjadi role model bagi mahasiswa. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dengan gampang untuk berbaur dengan masyarakat dan menghadirkan perdamaian di sana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Ivone ya untuk masukan yang sudah diberikan. Saya teringat ada seorang feminis yang dia pernah bilang,
I'm a scholar who is also an activist. Jadi dua-duanya itu berjalan bersama-sama. Kita memang akademisi, kita fokus pada tulisan, penyebaran ide-ide ya, bekerja dengan ide, tapi kita tidak mau berhenti di situ saja. Kita juga mau jadi pekerja-pekerja yang unggul. Menambahkan dari Ibu Ivone, saya kira kalau ada upaya-upaya dari Persetia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya fokus pada yang melatih ide, melatih kemampuan berpikir, memperdalam kemampuan analisa, tetapi juga kegiatan yang praktis yang kita bisa ikuti online, tapi bisa memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang aktivis juga, yang berperan serta di dalam masyarakat secara nyata, training-training yang nyata seperti itu, mungkin akan sangat menarik juga. Saya tidak tahu apakah Persetia sudah melakukan kegiatan ini atau belum, karena saya sudah lama tidak ikut kegiatan-kegiatan ini, baru pulang, baru selesai kuliah, dan baru ini pertama kegiatan Persetia yang saya ikut setelah 5 tahun kuliah. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman yang lain, saya persilahkan, masih ada 4 menit sebelum kita keluar dari ruangan breakout room. Boleh saya, Bu, Tony? Silakan Pak Tony. Ya, ada 2 hal. Yang pertama dari tataran abstrak, dan yang kedua dari tataran empirik. Dari tataran abstrak, saya pikir konstruksi teologi kita atau teologi sistematika kita itu perlu untuk mengalami peninjauan, baik pada aspek indikatif maupun aspek suruhannya atau aspek imperatif. Berkaitan itu dengan interpretasi terhadap teks-teks Alkitab. Ya, tadi kan sudah ada muncul soal sapaan Allah Bapa, ya, yang cenderung, mohon maaf ya, menegasikan sapaan Allah Ibu. Ya, itu kan sudah menimbulkan satu diskursus teologi konstruktif, sehingga perlu ada kerja hermeneutik yang lebih adil, yang lebih damai, dan yang lebih setara. Jadi perlu ada diskusi ya, tukar pikiran, dialog tentang teologi konstruksi kita atau teologi sistematis kita, baik pada aspek indikatifnya dan pada aspek suruhannya atau aspek imperatifnya. Nah, oleh sebab itu etika sosial memang harus diperkuat. Bagaimana etika sosial itu menjadi roh dari kurikulum kita juga. Nah, pada tataran praktis, kembali lagi pada riset dan pengabdian masyarakat yang juga memperhatikan isu ini. Riset-riset kita, bagaimana kita mendorong mahasiswa, sivitas akademika, baik secara perorangan maupun berkolaborasi, juga kolaborasi antara anggota-anggota Persetia untuk melakukan riset dalam hal isu ini. Dan bagi saya perempuan ini bukan sekedar identitas yang terkait dengan kualitas personal, tapi juga identitas sosial. Bagi saya, perempuan itu adalah aktor-aktor sosial yang selama ini termarginalisasi dalam masyarakat. Walaupun dia bukan dalam tanda kutip perempuan. Ya. Jadi dalam struktur sosial ada perempuan-perempuan yang juga laki-laki, karena mereka termarginal. Misalnya kaum disabilitas, yang kelompok-kelompok minoritas. Ya. Itu perlu juga untuk diangkat. Jadi bagaimana mengintegrasikan riset, pengabdian masyarakat, kemudian itu menjadi bagian juga yang tidak terpisahkan dari percakapan-percakapan kita dalam ruang-ruang kuliah. Dan ini akan memprovokasi, mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang itu. Karena memang ini masalah kita yang serius. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Mungkin ada dari teman-teman, Bapak Ibu yang lain, masih ada sedikit waktu kalau ada yang mau memberi pendapat. Nampaknya belum ada. Waktu menunjukkan 9.54, kurang 1 menit lagi. Mungkin saya kembalikan ke Kak Dona. Silahkan Kak Dona. Sudah memimpin diskusi. Oke, terima kasih Ibu Iren dan juga Ibu Rahel yang sudah memandu jalannya diskusi, dan kepada Ibu Bapak kita sekalian yang sudah terlibat aktif dalam memberikan sharing pengalaman dan juga gagasan-gagasan. Nah, waktu yang tersisa ini anggota yang lain boleh istirahat, tapi PR selanjutnya kepada ketua dan sekretaris ya untuk merampungkan sampai masuk kepada pleno nanti. Ya, jadi para anggota
harus memberi support ini kepada ketua dan sekretaris karena mereka masih ada tugas lanjutan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Justisia. Terima kasih Kak Dona. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi di room sebelah.